Oke, selamat malam Pak Jenderal. Pak Jenderal, bisa jelaskan makna kata mengundurkan diri dari PH-nya Novi Pratiwi di saat momen ada kejadian yaitu almarhum Apin meninggal. Gimana nih? Bisa dijelaskan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini perlu saya luruskan dulu ya. Niat saya mengundurkan diri sejak dari mulai tadi pagi, sebelum Alvin Lim meninggal dunia. Kebetulan saja di rumah duka itu ketemu dengan rekan-rekan pengacara. Kita namanya rekan-rekan pengacara boleh berdebat kusir, tapi ketemu di darat kita harus saling menghargai, saling kompak, karena kita sama-sama lawyers. Nah, ini yang kadang-kadang tidak boleh kita lakukan. Walaupun kita di dalam persidangan boleh perang, tapi pas lagi kita duduk ngopi-ngopi, kayak tadi kita ngopi-ngopi semua kok, aman gitu loh. Nah, pas mau pulang itu disanggung oleh media. Padahal saya sudah inisiatif nanti di rumah saja, saya sudah kasih tahu media, saya undang ke rumah saja kalau mau. Nah, tapi karena cukup banyak medianya, akhirnya saya ya sudahlah, nanti session kedua aja di rumah, karena itu kan jumlahnya ada kurang lebih 20 hampir 30 media tuh. Banyak dari media TV, media cetak maupun dari media online yang lain, kira-kira gitu. Baik, saya masuk ke inti masalah ya. Mungkin netizen bertanya-tanya ataupun mungkin berpikir ada apa ini jenderal ini mengundurkan diri. Dan saya sudah tahu pengunduran diri saya ini akan mendapatkan konsekuensi yang bermacam-macam. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi dalam hal ini saya tegaskan, saya tidak bisa diintervensi siapapun. Makanya saya independen. Nggak usah dikait-kaitkan dengan di sebelah saya ada Farhad Abbas, nggak ada hubungannya. Salah saya katakan salah, benar saya katakan benar. Dia nggak ada relevansinya. Nah, kenapa saya sampai mundur? Karena pada saat ada rencana mau mengalihkan ini donasi peruntukan untuk Agus ke NTT dengan tindakan sepihak. Ini kan nggak boleh. Ini kan mau niat kemanusiaan tapi menabrak hukum. Saya secara jujur saya katakan di sini, saya juga nggak suka dengan langkah-langkah si Agus. Dari awal saya sampai sekarang konsisten, saya nggak suka. Dia cari-cari masalah ya supaya mendapatkan perhatian orang, tapi caranya nggak baik. Saya nggak suka. Dan jujur ngomong aja, kalau mau dialihkan ke NTT, saya juga lebih suka. Tetapi saya kan nggak boleh dong, gara-gara nilai kemanusiaan saya harus menabrak barikade hukum. Karena semua itu diatur oleh hukum dan perundang-undangan. Ini yang saya harus jelaskan, saya berikan kepada netizen supaya mengerti kenapa saya mau mundur. Jadi jangan salah persepsi dengan saya gitu loh. Saya cuma punya harga diri, saya mengerti hukum, saya tahu hukum dan saya menjalankan hukum. Jadi saya nggak bisa nabrak-nabrak hukum itu gitu loh. Saya kan diketahui nanti sama penyidik-penyidik yang lain dong. Padahal saya mantan Karwasidi, saya tahu itu salah, saya tahu itu nggak boleh, tapi saya tetap di situ. Ya diketawain saya nanti, termasuk rekan-rekan pengacara-pengacara yang mengerti dan tahu hukum, pasti saya diketawain. Nggak jelas. Nah, makanya saya ambil langkah itu. Kenapa saya ambil langkah itu? Sebelum saya mengambil langkah keputusan mengundurkan diri, saya sudah ingatkan diri. Saya sudah ingatkan semuanya. Tolong kalau kalian mau mengambil langkah seperti itu harus ada tatanannya. Ya. Karena itu pengumpulan donasi adalah peruntukan untuk mata Agus, tidak untuk yang lain. Sedangkan Agus pada saat itu menggunakan kepada porsi yang lain, saya katakan itu penggelapan itu. Saya kan pernah ngomong itu. Oh, saya sampai sekarang positif itu penggelapan. Saya nggak ambil Agus. Tapi karena ini peruntukan donasinya adalah untuk mata Agus, tidak boleh disimpangkan. Kalau ini mau dialihkan kepada pons yang lain, itu harus melalui mekanisme hukum.
Itu loh kira-kira. Negara kita ini negara hukum. Jadi nggak boleh tiba-tiba keinginan sepihak alihkan aja. Kalau sananya nanti ada yang mau nanti yang tidak berterima, saya bayar. Emang kita mau membayar di sini. Kita berbicara tentang hukum. Banyak orang juga banyak duit, tapi nggak perlu seperti itu. Sama dengan saya tidak mengajarkan hukum yang benar. Saya juga ingatkan, saya sarankan, Ger, kalau kalian mau lakukan ini sampaikan dengan Densu, harus lewat pengadilan. Kalau memang Agus seperti itu bertindak, sudah ambil aja keputusan lewat pengadilan biar ditetapkan. Setelah ditetapkan nanti tentunya pengetahuan Mensos ya, ke Mensos, baru nanti diputuskan. Kalau sudah keputusan pengadilan itu berkekuatan hukum tetap, tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Saya juga tenang supaya aparat penegak hukum. Nah kalau saya restui, saya masih berada di situ di yayasan, sementara pihak yayasan sudah melakukan langkah-langkah yang blunder, sudah menabrak hukum, yang nggak mau dong saya. Nah inilah ya yang saya katakan tadi, saya ingatkan lebih dulu loh. Sebelum berangkat jadi saya ingatkan, kamu hati-hati. Kalau kamu lakukan tindakan itu, saya hands up, saya mundur. Udah saya ngomong loh. Saya udah ngomong sebelumnya. Jangan kau lakukan itu. Kau lakukan itu, kau kena pidana. Karena itu penggelapan. Ya, murni penggelapan tuh. Kau mengalihkan fungsi, ya, peruntukan kepada sesuatu hal, tapi kau alihkan kepada yang lain tanpa persetujuan daripada orang yang bersangkutan. Walaupun saya nggak suka. Saya nggak suka, nggak usah kasih sama Agus. Tapi kasih tahu sama dia, ini kita alihkan. Bagaimana menurut kamu, Agus? Saya nggak berterima, ya sudah. Kami lakukan lewat jalur hukum. Karena apa? Karena kamu tidak mau diobati. Kan enak kan gitu kan? Tapi ini tidak dilakukan oleh yayasan Giri CS. Saya ingatkan, tolong lakukan itu. Saya malu loh, saya penyidik loh. Ya. Saya ini pengacara loh. Saya tahu itu celah hukumnya salah. Masa saya biarkan kau salah? Percuma dong saya jadi PH. Yang lebih saya kecewakan, ada kelompok PH saya, penasihat PH ini, tidak pernah diajak koordinasi oleh PH yang satu. Dia mengambil langkah-langkahnya ke Polda, ke Manki, kita tidak diinformasikan. Tiba-tiba saya udah kaget-kaget aja, udah ada di sini, ada di sini. Lah terus fungsi saya apa? Fungsinya Pak Nyoman apa? Fungsinya Herwanto apa? Fungsinya apa? Apa kitanya jadi momo aja? Atau jadi gonggong kita di belakang begitu tanpa kita tahu apa artinya? Kok saya nggak mau dong. Saya udah pertanyakan, tolong gabungkan, kalau mau ngambil langkah, tolong kami diinformasikan. Sehingga kami memberikan masukan-masukan apabila itu salah. Enggak tiba-tiba udah lewat aja. Saya tegur loh pengacara di sini. Sebelum saya ambil langkah loh. Kamu kenapa kamu lakukan itu? Alasannya apa? Kami sudah sampaikan gini, tapi kayaknya mereka sudah saling melempar. Pada saat saya tanya, kenapa kamu lakukan dalam ada RT kemudian mundurnya si Novi. Situasi lagi kisruh. Itu akan membuat persepsi macam-macam. Tapi katakan non-aktif, dia sambil fokus kepada suatu sisi, dia tetap bisa memantau. Kriteria lapangan kamu lakukan, tapi tidak dikerjakan. Jadi jangan salah lo netizen nih. Sebelum saya mengambil langkah itu saya sampaikan, berarti saya nggak ada harganya dong. Loh, aku ini siapa? Dibayar kagak? Duduk di situ, cuma nasihatin aja, kemudian nasihatin nggak didengerin juga. Terus saya cuap-cuap terus di media untuk membela terus. Yang nggak mau dong saya. Nah itu kira-kira biar tahu rekan-rekan apa sebabnya saya mundur daripada PH-nya yayasan. Ingat loh, PH-nya yayasan loh ya. Tapi kalau ada apa-apa sama Novi atau dia diserang pribadinya, saya tidak pernah mundur untuk membela dia. Khusus untuk Novi, saya tidak akan mundur membela dia apabila dia dicurangi ataupun dijahati oleh orang-orang tertentu. Harus bisa dibedakan ya. Tapi menyangkut yayasan, saya hands up. Karena sudah menyimpang dari aturan hukum, menyimpang dari aturan main, dan tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari saya dan teman-teman saya pengacara yang lain. Ngambil langkah sendiri nih, ya. Berangkat ke NTT juga ngambil langkah sendiri nih Giri nih, dengan kelompoknya. Yang paling saya menyakitkan, biar tahu netizen apa jawabnya, ya. Ya kalau yang terjadi itu konsekuensi saya nanti, saya akan tanggung. Ini kan sombong namanya. Kamu ngerti hukum nggak, Giri? Gitu loh.
nggak ngerti hukum tapi sok-sokan pasang badan supaya dibilang kok ketua yayasan. Saya marah sama Gary nih. Ngomong-ngomong di belakang belibet kamu. Kamu nggak sadar apa yang tindakan kamu lakukan untuk menghancurkan Novi. Novi harus sadar ini. Tuh. Saya harus ngomong apa terus terang loh. Bukan selama ini saya tidak memperhatikan siapa-siapa di samping-samping kirinya. Maka saya katakan sama dia, Novi, kau dengar ngomongan saya. Kau jangan mau dipecundangi. Jangan kau anggap di kiri kanan kau itu orang baik semua. Ada yang nggak tulis juga, ada yang pengen jerumuskan kamu. Kamu harus sadar itu, waspadai. Di dalam berucap, di dalam muncul juga kau harus waspadai, hati-hati. Ya. Kadang-kadang manis di mulut itu nggak ngerti juga. Lebih baik pahit seperti saya ngomong. Suka tidak suka ya inilah saya. Terserah mau apa tanggapan netizen, enggak. Saya nggak peduli. Saya hanya menegakkan hukum saja. Itu kira-kira ya. Okay. Pak Dirjen, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri, sempat ada komunikasi dengan Novi, ada kekecewaan mungkin dari Novi atau gimana? Kasihan saya, Novi tidak banyak komentar. Itu kan saya katakan tadi, Novi cuma senyum-senyum, nggak ngerti juga kemana arah pikirannya, mungkin udah kalut juga. Maka saya katakan Novi tidak berikan statement, diam saja, ya saya jadi galau juga kan. Sepertinya yang saya tangkap ini di bawah kungkungan, di bawah intimidasi. Ini saya ngomong terus-terang aja nih. Karena Novi cuma menyam-menyum aja, juga tahu, ngikutin aja. Saya keras sama dia, kamu lakukan itu, siap salah. Tapi dilakoni juga. Kok siap salah kok dilakoni yang salah? Gara-gara hanya supaya dia disebutkan sebagai ketua yayasan. Ini kan menanggung dia keruh kayak gini caranya nih. Itu saya nggak suka. Tadi Novi ngomong sama saya, Bang, apa salah saya, Bang? Kau nggak salah. Saya tidak menohok pada dirimu, tapi mekanisme yang ditabrak oleh yayasan. Kau kan bukan yayasan lagi, tapi yayasan itu sudah menabrak mekanisme hukum. Dan sudah saya ingatkan, sudah berikan saran, sudah berikan pendapat, tapi dasarnya nggak didengerin. Jalan aja, ya kafilah berlalu. Jangan kira orang di NTT itu kan sudah tahu ini donasi dari mana. Pemerintah daerah juga nggak semudah itu. Kalau seandainya pemerintah NTT menerima dana donasi dari yang bermasalah atau bersengketa, itu nanti jadi urusannya panjang. Ingat, cermati baik-baik, Polda NTT itu sudah memonitor ini. Saya ini mantan Kapolda NTT. Saya seharusnya bangga, karena darah saya adalah darah NTT. Saya 3 kali bertugas di NTT. Maka saya katakan kalau ada open donasi, saya ikut. Open donasi untuk NTT. Saya bangun NTT, lapangan saya bangun semua NTT. Tapi jangan gara-gara mentang-mentang NTT seperti itu dimainkan seperti kayak gitu. NTT masih punya harga diri. NTT masih punya pride. Jangan hanya gara-gara kayak gitu tapi mencorengi marwah martabat orang NTT. Enggak, orang NTT juga punya wibawa tinggi loh. Saya tahu pasti. Ya, saya 7 tahun bertugas di NTT. Saya tahu orang NTT. Dia punya harga diri tinggi. Bukan hanya gara-gara uang seperti itu harusnya mengkangkangi ya harkat martabatnya. Boleh saja dia lagi butuh, tapi bukan begitu caranya. Itu kira-kira ya. Memperjelas sedikit Bang, bicara pasti ada momen dalam nanti viral hukum atau viral kasus ini berjalan. Memang kata duit ini masih ilegal apa enggak sih Bang? Duit donasi ini ilegal nggak nih? Pertanyaannya. Bukan dikatakan ilegal atau legal, Oke. tapi sesuai dengan kesepakatan dan peruntukannya pada saat itu adalah donasi untuk Mata Agus. Ya. Makanya saya tidak sependapat diserahkan kepada Agus. Betul. Dipakai untuk apa saja nggak bisa. Itu sama aja saya umpamanya menerima seperti itu, saya beli bahan-bahan yang lain, saya beli Alphard dengan harga kayak gitu. Saya nggak setuju. Itu bukan uang Agus. Itu uang perobatan Mata Agus. Ini yang nggak pernah dipahami netizen gitu loh. Uang perobatan Mata Agus, bukan uang Agus. Jangan dikirain saya berpihak supaya diserahkan pada Agus, tidak. Tapi kalau uang itu diperuntukkan perobatan Mata Agus, yes. Karena memang itu tujuan donasinya. Makanya jangan berikan kepada Agus, tapi melalui yayasan untuk memfasilitasi berapa perobatannya, sekian, keluarkan kwitansinya. Dia sebagai penanggung jawab penyelenggara. Gitu loh. Tapi ingat, tetap itu adalah hak untuk perobatan Mata Agus. Ingat loh ya,
Jadi supaya dipahami oleh netizen loh. Jangan salah-salah nangkap seolah-olah saya mencela-mencela. Tidak, saya tidak mencela-mencela. Kalau seperti kayak gini gaya aku enggak, saya juga suka. Alihkan saja. Tapi alihkannya ada aturan main hukum. Tidak boleh bertindak sepihak. Ini kan bukan uang Densu kok. Atas nama siapa dia mengalihkan? Yayasan? Densu? Apa hakmu? Uang donatur pun donatur secara mayoritas. Mau apa? Tiba-tiba kau alihkan dengan pihak seperti itu. Kena kamu mengkangkangi orang-orang. Nggak ada alasan kalau seandainya ada yang keberatan, saya ganti. Jangan sombong, nggak boleh kayak gitu. Kita berbicara hukum, bukan soal ganti-mengganti, tapi tegakkan hukum itu. Nah, kalau seandainya mau dilakukan seperti itu, maka saya katakan, tanya dong sama Agus. Karena memang itu untuk perobatan mata Agus. Sekali lagi lo ya, bukan uang Agus. Berarti si Agus punya hak untuk mengobati matanya. Ini dia dapat paham nih ya? Si Agus punya hak untuk mengobati matanya, tapi dia tidak punya hak kalau dimanfaatkan pada yang lain. Nah ini netizen harus memahami ini. Kalau nggak diberikan pembelajaran hukum ini bias gitu loh. Nah, netizen menangkap setengah-setengah, nggak ngerti. Lo kok mencela-mencela bapak ini kok gini? Enggak, saya nggak mencela-mencela, konsisten saya. Kalau sana semua dialihkan ke itu, suka saya. Tapi saya nggak mau jadi berdarah-darah itu melanggar akidah hukum, menabrak barikade hukum, ya, tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan pernah saya sarankan, kalau memang seperti ini, lakukan melalui gugatan di pengadilan supaya sah secara hukum, dilakukan oleh para donatur. Nah, saya sudah suka kemarin tuh didaftarkan gugatan itu, oh dicabut lagi. Nah, kan nggak benar. Akan saya cabut loh, kenapa dicabut? Berarti ikut dong melakukan tindakan sepihak. Nah ini yang saya nggak suka. Jadi saya nggak mau nabrak hukum. Jadi saya mohon maaf para netizen kalaupun saya seperti ini, ya, saya tidak pernah berpihak pada siapa-siapa dan saya tidak pernah diintervensi siapapun. Saya tetap konsisten. Kalau untuk yayasan saya tidak akan, saya harus betul-betul gentleman. Karena saya berada tadi di situ, saya tidak akan pernah mengomentari lagi tentang apa urusan yayasan. Karena saya komentari lagi, saya salah. Karena bukan urusan saya lagi, tapi saya sudah jelaskan sekarang ini kenapa saya mundur. Setelah itu jangan tanya saya tentang yayasan. Karena kalau saya ditanya ke saya tentang yayasan kontraproduktif. Ya, saya nggak mau juga mencederai apa yang sudah saya lakukan selama ini yang baik. Ya sudahlah, kalau kamu mau lakukan itu silakan saja. Tapi nggak ada lagi urusannya dengan saya. Ini yang saya mohonkan pada netizen mengerti, memahami posisi saya. Ya. Sekali lagi, saya ini nggak dibayar, ya. Saya ini pro bono, ya. Kemana-mana saya datang, saya keluarkan duit loh. Tapi saya ikhlas demi untuk kemanusiaan. Tapi bukan berarti nabrak hukum. Sekali lagi, bukan berarti menabrak hukum. Jangan sekehendak-hendak suka kita. Nah, ini saya mohonkan dengan sangat para netizen menangkap ini, ya. Saya tahu konsekuensinya. Pasti ada yang nggak suka dengan bahasa saya. Tapi forget it bahasa saya. Kenapa forget it? Saya harus memberikan pembelajaran hukum yang benar. Oke, Abang sekarang dikatakan sudah mengundurkan diri. Dari sisi praktisi hukum, saat dugaan ini akan jadi duit di DNTP, berhakkah seorang Agus dan Rehanya untuk dan melaporkan perkara kasus ini? Berhak. Secara hukum, Agus sebagai pemilik, ya, yang ditujukan, ya, pemilik untuk mengobati mata Agus, ingat lagi ya, sebagai punya hak untuk pengobatan matanya, ternyata disimpangkan kepada porsi yang lain, berhak untuk melaporkan. Itu pasal yang akan dikenakan, Abang bisa Ya, lihat? jelas pasti penggelapan dong. Murni itu penggelapan itu. Saya nggak mendahului hukum, saya yakin kena. Murni itu penggelapan. Kalau kemarin saya katakan, sepanjang itu uang masih ada di yayasan, penggelapannya di mana? Kan saya pernah ngomong itu kan. Tapi seketika itu disimpangkan, baru itu namanya penggelapan. Pernah kan saya bicara dengan media? Betul. Nah terjadi pada saat sekarang ini. Ya mudah-mudahan aja keberangkatannya ke NTT itu tidak menggunakan uang yayasan. Nah, mudah-mudahan.
Tapi faktanya dia sudah publikasikan mengalihkan uang yayasan. Paham nggak kira-kira? Tinggal diaudit aja. Gitu loh. Kenapa kau ngomong ke media bahwa ini menggunakan yayasan kita alihkan ke NTT? Apa hakmu mengalihkan? Emang kau hakim? Emang kau pemutus dan penentu? Kagak. Tapi secara hukumnya dua organisasi dari donatur dari pihak yayasan dan pihak yang menyelenggarakan podcastnya itu bersepakat untuk menyalurkan dana itu ke NTT itu juga tidak tepat dan melanggar hukum juga ya Bang? Ya melanggar hukum dong. Oke. Saya katakan, kecuali itu mendapatkan kekuatan hukum ya, berkekuatan hukum tetap dari pengadilan bahwa sah bahwa uang ini karena ini terjadi kisru kita manfaatkan seperti itu. Tapi hakim pengadilan berdasarkan permintaan mayoritas donatur yang bukan tanda tangan basah, bukan katanya-katanya. Ini nggak sembarang loh main hukum nih ya. Apalagi di sini juga tidak dilebatkan Tamel yang pertama benang merahnya itu donatur Agus. Itu juga Justru melanggar hukum itu. juga. Ini kan saya sudah katakan, ini kan tindakan sepihak. Sepihak tidak menghargai orang-orang yang harus dilibatkan. Nggak boleh dong. Makanya saya mundur gara-gara apa? Saya kan nggak mau menyalahi hukum. Loh. Kemanusiaan sih kemanusiaan. Saya juga suka gitu loh. Daripada uang ngendap terus di situ, kenapa tidak? Why not? Segera aja kita lakukan ini ke pengadilan supaya segera ini bisa dialihkan. Kenapa tidak kan gitu? Dan nggak usah berbicara kalau ada yang keberatan nanti saya ganti. Kenapa nggak uangmu aja kasih ke sana? Kenapa harus ganti-ganti? Ya udah aja uangmu aja kasih. Ini tetap menjadi pokok masalah yang harus diselesaikan. Kan selesai kan? Kenapa dengan statement kayak itu? Jadi kita pakai, tapi kalau ada yang keberatan saya ganti. Nggak lucu kedengarannya gitu loh. Lucu nggak kedengarannya loh? Ya kalau mau lo kasih uang kasih aja gitu loh. Nggak usah pakai lip service seperti kayak gini, kayak bahasa klise gitu loh. Tapi Pak Dian, Pak Dian kan juga tadi sudah mengingatkan ke Gary kalau uang itu jangan dibawa ke NTT dan segala macam. Dan akhirnya dibawa dan berangkat bersama Denny Sumargo. Pak Dian sendiri melihat keterlibatan Denny Sumargo nih berangkat dan sudah ada komunikasi belum sih Pak Dian setelah mereka berangkat? Pasti Pak Dian melihat kan Saya kaget kan? nggak ada urusan dengan Denny Sumargo. Saya berurusan dengan Gary sebagai kuasa hukum yayasan. Ya. Jadi saya harus bisa mendudukkan posisi ini. Tapi Gary saya ingatkan kepada siapapun, apakah berhubungan Denny Sumargo dan lain sebagainya, ingatkan bahwa ini fatal. Ingatkan bahwa ini melanggar hukum. Ingatkan ini tidak sesuai dengan kriteria undang-undang. Sudah saya sampaikan 2 kali. Hari kemarin dengan malam kemarin mereka datang ke sini dan pagi-pagi sebelum berangkat juga saya sudah tekankan. Tapi jawabnya yang jawaban sombong yang saya nggak suka. Apa konsekuensinya nanti saya akan tanggung sama Densu. Lu ngomong atau apaan nih? Berarti kan memang kau bertindak atas nama dirimu sendiri. Kau mau tanggung ya nanti kau tanggung sendiri. Gitu. Ini kan sama dengan lo nggak butuh, gua nggak butuh, lo kan sama itu. Tapi kan secara garis besar yang Pak Jenderal jelaskan ini secara protapnya kan juga PH itu juga harus terjun dan harus mengetahui dengan protap yang akan seharusnya begitu. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk melakukan langkah-langkah tanpa pengetahuan kita. Biar netizen tahu ini kenapa kami lakukan ini. Ya. Saya nggak pernah diinformasikan secara utuh bahwa akan melakukan mau podcast dengan Densu mau podcast apa. Saya ngerti nggak? Terus langkah-langkah apa yang mau mereka lakukan? Saya ngerti nggak? Tiba-tiba diambil keputusan. Terus fungsi saya apa sama teman-teman yang lain? Nggak ada artinya dong. Terus ngapain saya di situ? Apa saya jadi yang menggonggong terus di media untuk mengamankan orang, sementara orang yang kita amankan nggak menghargai kita? Ini kan nggak benar deh. Wow, kecil sekali saya dianggap seperti kayak gini. Tapi kan secara hukum Pak Jenderal sebagai PH ya kan sebelum arti kata mengundurkan Pak Jenderal juga sebagai PH-nya bisa menuntut balik dong dengan protap yang sudah dilanggar dong. Kalau saya mau saya bisa lakukan itu. Karena kau sudah menabrak ketentuan ya, ikatan perjanjian kita bahwa keberadaan saya di sini segala sesuatunya sebelum kau melangkah harus kau sampaikan kepada kami PH ya.
tapi nggak pernah sampaikan ya jalan tinggal jalan tiba-tiba dari Polda, kami nggak ngerti. Kan gila namanya nih. Saya mengapa jadi kok dodol juga nih kok tiba-tiba di Polda. Yang saya sesalkan itu dari pengacaranya itu, dari Setara Institut itu tahu diri juga. Kami ini dianggap apa? Jangan melangkah sendiri. Nggak ada namanya penasihat itu ring 1, ring 2, emang ring tinju. Oke, Pak Irjan, berarti Novi ke LPSK, Novi ke Polda, Novi Nggak tahu kita tidak ada komunikasi. tiba-tiba ada muncul. Terus tiba-tiba ada masalah lapor. Kita disuruh menggonggong. Saya sudah pernah ingatkan tuh biar netizen tahu loh di mana posisi kami di pengacara semuanya sama Pak Nyoman, Pak Erwanto, begitu diperlakukan. Ya mohon maaf ya, ada juga yang lama-lama nggak kuat juga ya, akhirnya mundur. Harusnya itu sudah tanda tanya kenapa mereka mundur, bukan 1, 2, 3 ya. Apalagi sekelas saya sudah menyatakan mundur, berarti ada yang nggak beres. Itu kesimpulannya. Jadi tolong netizen memahami ini. Jangan hanya isi kepalamu aja mengatakan seperti ini. Boleh mendukung orang, ya, tapi mendukung yang benar dong. Jangan sudah nabrak-nabrak juga kau dukung juga. Janganlah, itu namanya sama dengan kita mengkhianati hukum juga. Untuk mengedukasi masyarakat kepada netizen. Jadi bukan jalan solusi yang terbaik dengan dana itu dilimpahkan ke NTT dong Bang. Gimana? Ya kan ini bukan solusi yang terbaik. Oh bukan solusi terbaik, ini malah blunder. Bukan solusi terbaik, malah membuat masalah baru. Masalah baru yang akibatnya akan berdampak kepada Gary, CS. Itu udah jelas-jelas menggelapkan, nggak boleh. Harus ada mekanisme hukum. Iya. Itu loh. Mekanisme hukum ini yang ditabrak dengan tindakan sepihak. Ingat, ini bukan uang Gary, uang yayasan, bukan uang Densu. Iya. Jangan suka-suka melakukan itu. Karena di dalam ikatan kesepakatan perjanjian itu adalah uang untuk diperuntukkan pengobatan mata Agus. Dan juga harus dilibatkan juga Agus itu. Seharusnya. Kalau mau betul-betul gitu, setuju nggak Agus? Ini kita alihkan aja ke sana atau sebagai pemain gimana? Nggak setuju ya sudah lewat pengadilan. Ya kan? Oke Ya Bang. seharusnya begitu. Oke. Untuk memperjelas Bang, para netizen kan, ya kan juga ada duga-dugaan Bang. 1,3 M itu kan bukan angka yang kecil. Masih ya kan? Dan yang besar. Netizen juga bertanya, apakah itu ada dugaan yang benar akan diterima dengan 1,5 M atau gimana nih Bang? Untuk memperjelas masyarakat bukti itu Bang. Nah Bang sebagai ya kita katakan Saya nggak ngerti nanti untuk apa, tapi yang jelas pada saat rekening ditunjukkan Novi sama saya ada juga bukti memang ada 1,3 sekian. Saya yang benar saya katakan benar. Ya. Tapi setelah peristiwa ini saya nggak ngerti juga apa yang terjadi nanti di dalam pengalihan ini, berapa yang dialihkan dan lain sebagainya. Nanti kita akan audit. Gitu. Sampai di sana ternyata nanti ya saya akan Polda NTT bergerak. Saya yakin dari sini akan mengaudit juga. Seketika laporan masuk, pasti akan ditindaklanjuti. Udah jelas penyimpangan lah. Nah, jadi saya mohonkan kepada teman-teman media, ya tolong suarakan juga ini, khususnya kepada netizen. Saya memberikan pembelajaran hukum, edukasi hukum. Nah, ngapain saya capek-capek cari kayak gini? Toh saya nggak dibayar kok. Kan gitu. Tapi saya punya kewajiban untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ini loh hukum yang benar itu seperti ini. Nilai-nilai kemanusiaan kita junjung tinggi, tapi jangan sampai mencederai hukum karena kita negara hukum. Itu loh. Dan itu yang saya anut selama ini, makanya saya nggak mau. Andai terjadi apa-apa, saya sudah ngomong kepada media, saya tidak akan pernah ikut campur. Silakan aja dengan pengacara siapa, silakan aja urusan itu. Kalau ada bermuara ke pengadilan, saya nggak mau. Karena saya juga tetap menjaga konsisten dengan harkat saya. Ya, saya nggak bilang saya lepas tangan, hands up, saya tidak mau campuri lagi. Maka saya katakan mundur. Itu kira-kira ya.